diikat, kakinya diikat. Turun berapa malaikat, terakhir Jibril, Amirul Malaikat, turun menawarkan bantuan. Apa kata malaikat Jibril? Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, wahai temannya Allah, minta tolong sama aku bantu kamu, aku padamkan api ini ya Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hai Jibril, cukup Allah bagiku. Jibril dinafikan, Pak. Ini baru ada masalah sedikit. Oh, aina Allah, mana Allah? Kapan kita minta sama Allah? Dan saya baik kepada Allah, tidak boleh ragu-ragu, Pak. Nah, mungkin ya, mudah-mudahan Allah bantu. Tidak, pasti Allah bantu. Itu sangat baik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke kobaran api, api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu yang menyambut bayinya. Dipeluk, ditimang-timang, didudukkan dalam kobaran api. Api tak berubah, jadi dingin. Buktinya apa? Tali yang mengikat tangan Nabi Ibrahim itu putus oleh api itu. Tapi bagi Nabi Ibrahim, api yang panas terasa sejuk dan membahagiakan. Satu orang bertanya, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Beliau jawab, ketika aku dibakar. Jadi hadirin sekalian, bagi orang beriman, api pun terasa sejuk. Penjara seperti taman-taman surga. Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara 6 tahun nggak terasa. Dia bahagia dalam penjara. Penyakit bagi Nabi Ayub, nggak tahu kenikmatan macam apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub sehingga nggak mau doa minta sembuh pun tak mau. Istri sampai merengek-rengek, kau kan Nabi, minta sembuh lah, nggak mau doa minta sembuh, nggak mau. Allah mampu membahagiakan orang sakit tanpa memberi dia kesembuhan. Allah mampu menyusahkan orang sehat tanpa memberi dia penyakit. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Itu tauhid. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Jadi hadirin sekalian, orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali saja, in the end, akhirnya nanti sebelum ditutupnya pintu neraka di loh, Allah perintah malaikat cari orang yang pernah menyebut nama aku satu kali. Dicari. Kata malaikat penjaga neraka Malik, sudah tidak ada ya Rabb. Betul nggak? Abang-abang ini kalau punya motor Beat atau Mio yang jadul, yang tua-tua itu 2 motor, Pak. Lalu teman SMA kita lama nggak ketemu, datang ke rumah naik Grab, naik ojol, ojek online. Kenapa naik ojol? Nggak ada motor aku. Alhamdulillah aku ada 2 motor nih. Ini buat kau satu, aku pakai lah satu. Motor Beat lama, Pak. Ataupun CB lama itu. Mudah bagi orang-orang sederhana menyumbangkan satu motornya, padahal dia cuma punya 2 motor. Tapi teman-teman kita yang kaya yang punya 2 mobil Alphard, datang temannya naik Grab, mana kau nak? Tidak ada mobil? Tidak ada. Alhamdulillah aku baru beli mobil 2 Alphard nih, kau buat kau satu lah. Mungkin nggak kira-kira Pak? Ada yang seperti itu Pak, saya mau kenalan nih Pak, mencium tangan bolak-balik nih, sebab itu dapat mobil satu. Nah, jadi hadirin sekalian, beruntunglah orang-orang yang hari ini Allah berikan kesederhanaan. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Yang kita cari apa? Barokahnya. Ya, makanya salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan ini. 5 janji Allah kepada kita apa? Di 5 alam yang berbeda. Di dunia Allah berkahi rezeki. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Untuk apa kita punya gula 1 kontainer tapi tak manis? Kan lebih baik punya gula 100 kontainer tapi manis. Ya, bisa bagi-bagi orang. Ataupun 1 sendok gula kita tapi kalau itu manis bermanfaat, itulah barokah. Dikubur dibebaskan dari siksa kubur, terima catatan amal dari sebelah kanan. Catatan amal dari sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Insyaallah Pak ya. Mulai hari ini Pak, jangan tinggalkan 5 waktu di masjid. Mudah-mudahan masjid Bimantara ini ya seperti ini sepanjang tahun, bukan Ramadan aja. Ya. 5 waktu berjamaah di masjid ini bukan amalan sembarang Pak. Tidak ada karomah umat akhir zaman, kata guru saya. Tidak ada karomah umat akhir zaman yang menandingi karomah orang yang bisa 5 waktu di masjid berjamaah. Itu puncak tertinggi karomahnya umat akhir zaman. Dan di atas itu azan berkumandang ke masjid. Bahkan yang lebih dahsyat lagi itu sebelum azan di masjid. Azan itu sebetulnya kata para ulama dikumandangkan untuk memanggil orang-orang lalai, untuk memanggil para pencinta dunia. Sudah waktunya sholat masih di kantor, maka diteriakin. Nah, orang yang betul-betul rindu kepada Allah tak perlu dipanggil. Sebelum azan mereka sudah duduk di masjid menunggu panggilan itu azan. Itu azan sekalian. Maka persiapkanlah, dunia ini tak lama. Memang dunia ini sebentar.
sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia tempat beramal, bukan tempat berhayal. Banyak menghayal-hayal dunia, jangan. Dunia ini bekerja sungguh-sungguh. Dunia ini kerjakan sungguh-sungguh, bicarakan seperlunya. Karena bicara dunia di dunia, kata para ulama, itu sia-sia seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Dunia tempat bicara akhirat, akhirat tempat bicara dunia. Paham Pak? Ini kita mau Pak Taufik nih Pak Haji Habib, kita mau tanam jagung nih. Ada lahan di 10 hektar. Gimana kira-kira? 3 hari 3 malam bicara tanam jagung Pak, tapi tak kegembur, gemuk gak jagungnya Pak? Gak mungkin tuh, sia-sia. Tapi tak usah dibicarakan. Ustaz, ini pegang 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, ini ada biji jagung nih. Ada lahan, mari kita garap Ustaz. Sambil bicara kebesaran Allah, jalan Abdussalam sampai di kebun sambil berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Tumbuh gak jagungnya? Jadi dunia ini kerjakan sungguh-sungguh, bicarakan seperlunya. Akhirat tempat bicara dunia. Nanti ahli syurga hanya bicara dunia. Untung dulu kita sering ke masjid ya, untung dulu kita sering ke pengajian ya, untung dulu kita sangka baik ya, untung kita gak suka gibah orang, fitnah orang ya. Lihat teman-teman kita tukang fitnah di neraka semua. Lihat teman-teman kita yang gak mau ke masjid, masih udah celaka di neraka begitu. Kenapa saya berteman dengan si fulan? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Jadi akhirat nanti, di akhirat orang bicara dunia. Nah, di dunia tempat bicara akhirat. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ambillah keputusan. Tangan kita cuma 2 mulut, orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Ya, kalau kita sudah mulai berada di jalan Allah, berdakwah, sunnahnya apa? Ketika muazzin azan, apa sunnahnya? Tutup telingamu. Kadang-kadang hadirin mulia, terlalu banyak dengerin omongan orang, apa kata orang, itu membuat kita malas berjalan. Ada 15 ekor kodok loncat-loncat Pak. Tahu-tahu 5 ekor masuk lubang. Nah, lubang lumayan dalam. 10 ekor di atas, 5 ekor di dalam lubang. Lalu 5 ekor kodok tadi struggle, berjuang nih mati-matian mau keluar di lubang tadi. Sudah 10 kali loncatan nggak keluar juga, 20 kali loncatan nggak keluar juga. Tim dalam lubangnya. Akhirnya teman-teman di atas ngembosin Pak. Percuma kalian loncat-loncat, nggak mungkin bisa keluar. Tunggu saja keajaiban. Dipatahkan semangat yang 5 ekor di dalamnya. Akhirnya 4 ekor kodok terpengaruh dengan kata-kata temannya di atas. Lalu dia tersandar di dalam lubang menunggu mati, menunggu keajaiban, menyerah, give up. Tapi yang 1 ekor semakin diteriakin, semakin dia bersemangat. Kuasa Allah, loncatan terakhir keluar dari lubang tadi. Takjub semua. Setelah diselidiki, ternyata kodok yang 1 ekor tadi tuli rupanya. Jadi 10 ekor yang berteriak-teriak dipikir ngasih motivasi. Oh, motivasi nih. Nah, maka kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini kadang-kadang perlulah kita pura-pura dengan penilaian orang. Sanjung puji orang tak akan membuat kita mulia, caci maki orang tidak akan membuat kita hina. Maka saya ingatkan teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, jadilah orang baik. Sebelum kita tinggalkan dunia, tulislah yang baik-baik. Tinggalkan jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Kadang niat baik kita pun hasilnya tak baik. Dalam pandangan orang ya. Tulis yang baik-baik, lihat yang baik-baik, dengar yang baik-baik, bicara yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka baik. Sangka baik, hati jadi baik. Kalau hati kita baik, hidup kita baik, mati kita baik. Orang-orang yang husnuzon, insyaallah mati husnul khatimah. Jadi hadirin, bersihkan hati dari kesyirikan. Ma fi qalbi ghairullah. Iman itu bukan di lisan tapi di dalam hati. Iman yang tak masuk ke dalam hati seperti peluru yang tak masuk ke dalam pistol, tidak ada kekuatan apa-apa. Maka masukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati kita. Yang kedua, perbaiki kehidupan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Sunnah Nabi itu banyak. Jangan merasa paling sunnah Pak. Saya yang paling sunnah, kau tak sunnah. Tunggu dulu Pak. Ada orang mungkin dia tak berpakaian seperti saya, berpakaian sorban dan sebagainya, tapi mungkin hafal 30 juz Al-Quran. Ya, dari Sulaiman pakainya memang benar ikut Nabi, gayanya kan pakai tongkat, umur 40, pakai jenggot, tapi hafalan tak banyak, 10 surat terakhir aja. Ada mungkin tak pakai peci, pakai ini semua, pakai baju biasa, tapi hafiz lah. Tapi ternyata dia hafal puluhan ribu hadis. Maka jangan merasa lebih baik dari orang lain. Sunnah Nabi itu banyak, amalkan semampunya, bukan semaunya. Dan orang yang memperbaiki sholatnya, nanti Allah akan perbaiki kehidupannya. Ya, kemudian ilmu ditambah, cintai para ulama. Kalau bapak-bapak tak suka dengan satu orang ustaz, jangan dihina, jangan diinjak-injak, jangan dicaci maki. Sama seperti melihat Al-Quran salah cetak, tidak perlu diinjak. Letakkan di tempat yang tinggi, tapi tak perlu dibaca. Ya,
Sama ulama seperti itu. Ulama itu dagingnya beracun. Warasatul anbiya, yang suka menghina. Apa itu di sosmed, menghina para habaib, menghina tak ada manfaatnya. Ya, kalau kita hina satu yang kita hina kekasih Allah gimana? Yang berpegang siapapun Allah merahasiakan wali-walinya. Maka ilmu, kata Imam Syafi'i, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya, kemudian berzikir, ilmu tanpa zikrullah zuluman, kegelapan, maka banyak-banyak zikrullah, apalagi bulan Ramadan ini, istighfar, salawat. Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong, muliakan semua orang, anggap semua orang lebih baik dari kita. Tolong Pak, sebelum kita tutup, ikuti kalimat ini Pak, jadikan status dia, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulang. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain. Nah itu jangan balik-balik Pak. Kemarin ada ibu-ibu tuh, seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Nah itu sombong. Semua orang lebih baik. Saya ini pendosa, saya ini nggak punya tugas siapa-siapa. Allah pendos, lagi-lagi berdosa. Hinakan diri hinanya, maka Allah akan muliakan kita semulia-mulianya. Ya, rendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai malas orang merendahkan kita. Ya, kemudian ikhlas, orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah zikrul maut, banyak-banyaklah mengingat mati. Tak ada yang pasti selain mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dan orang yang paling cerdas dalam Allah siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan buat persiapan. Bagaimana hidupmu kata Nabi, begitulah matimu. Bagaimana matimu, begitulah nanti keadaan dibangkitkan di yaumil akhirat nanti. Amin. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.